Kalau Habib Bahar salah, kita nggak terlalu masalah. Tapi kalau Habib Bahar lagi membela Allah dan Rasulnya, yuk mari kita sama-sama untuk membela Allah dan Rasulnya. Agama Islam tidak dibela dengan makian. Agama Islam tidak dibela dengan cacian. Agama Islam berjaya di bumi Indonesia ini, di semua tempat di seluruh penjuru dunia, dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan kegigihan, dengan kesungguhan di dalam mengemban dakwah dan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahar bin Smith menyebarkan kebencian itu adalah hal yang benar. Ana menebarkan kebencian kepada kezoliman. Tapi kita diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, betul. Amar ma'ruf mengajak, memerintahkan manusia kepada kebaikan dengan cara baik-baik. Nahi mungkar mencegah manusia dari kemungkaran juga dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bukan kita amar ma'ruf dengan cara yang mungkar, atau nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Jadi dua mungkar sekarang yang perlu dirubah. Tapi kita amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Kita dakwah menjalankan ajaran Nabi. Siapa yang kita contoh? Nabi Muhammad. Siap jaga ulama, siap jaga habaib, siap bela habaib, siap bela zuriyah Nabi. Takbir. Nabi dalam amar ma'ruf nahi mungkar tidak pernah mencaci, tidak pernah memaki, tidak pernah menghakimi apa yang ada di dalam hati orang lain, atau menganggap orang ini jahat selama-lamanya, sial selama-lamanya di neraka. Kamu kera-kera berdasi, kamu kera-kera pakai seragam, tempat kamu neraka jahanam. Allah angkat, Allah masukkan neraka jahanam. Jokowi masuk neraka. Tidak, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selama 23 tahun berdakwah, diuji, diteror, ditindas, diganggu, diboikot, diperangi, beliau Nabi Muhammad tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, bahkan tidak pernah menyumpahi kecuali kepada individu-individu tertentu. Coba tekatin, bulatin, berangkat sama-sama mendampingi daripada Habib Bahar bin Smith, biar jangan ada yang ganggu di jalanan, di mana para ulama, para habaib sekarang dikriminalisasi. Yang dihukum itu perilakunya. Gara-gara perilakunya kriminal maka dihukum siapapun, termasuk kiai, termasuk habib. Yang dihukum itu adalah kesalahan dan perilakunya. Tuh saudara-saudara sekalian, kita hendaknya tunjukkan ke dunia ini keindahan Islam di dalam bidang apapun juga. Al-mu'min aina wudi' nafa'. Mu'min dimanapun dia ditempatkan, diposisikan sebagai apapun, manfaat. Menunjukkan keindahan Islam di dalam profesi apapun yang dia miliki. Angkat citra Islam, bukan menjatuhkan citra dan agama Islam ini. Yang punya keberanian datang ke sana, jaga di pesantrennya, jangan sampai ada yang lempar-lemparin, jangan ada yang ganggu beliau di jalanan, tangkap yang kayak begitu. Islam itu mengamankan semua orang, bikin semua orang merasa enak, nyaman, kan begitu. Maka namanya Islam, nama alatnya iman, tujuannya aman, jalannya iman, pelakunya mukmin, doanya amin. Dan mau Islam kok tidak menyenangkan. Dan nyuwun sewu ya, Islam itu rahmat. Ada satu orang, ini terakhir, satu orang berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid bilang, wahai Harun Ar-Rasyid, wahai Khalifah, wahai Sultan, saya mau memberikan nasihat kepada Sultan, tapi terima, maaf, nasihat saya kasar, terima. Maka Harun Ar-Rasyid berkata, kalau nasihat kamu kasar, lebih baik kamu diem. Loh, kenapa? Kamu tidak mau terima? Terus terang, Allah mengutus orang yang lebih baik dari engkau kepada orang pemimpin yang lebih jahat dari saya. Dan Allah berpesan, gula lahu gaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan kepada orang itu dengan perkataan yang lemah lembut agar dia sadar dan takut kepada Allah. Allah mengutus Nabi Musa lebih baik dari engkau, dan Nabi Harun mengutus kepada Fir'aun yang lebih jahat dari saya, mengaku Tuhan. Terus Allah berpesan, ucapkan kata-kata yang lembut. Apa dosa saya kamu mau berucap kasar kepada saya? Ucapkan perkataan yang lembut, yang santun, sebab kelembutan tidak diletakkan dalam sebuah perkara, melainkan akan menjadi mahkota menghiasi perkara tersebut. Tapi perkara sebagus apapun kalau kasar,
tidak baik, tidak ada rahmat di dalamnya, maka tidak akan bisa diterima di dalam hati masyarakat. Kasihan nih Habib nih, Allah disuruh tanda tangan buat batalin acara maulidnya dijagain sama 700 personil, polisi sama TNI. Umat Islam yang mau hadir acara nih dari mana-mana di blokade ya Beb. Siap. Bagi saya tuh maulid Anda tuh maulid diror. Kalau di zaman Nabi itu ada masjid diror, masjid yang dihancurkan oleh Nabi. Masjid dijadikan ajang persaingan, masjid dijadikan ajang fitnah, masjid dijadikan ajang saling menjatuhkan. Sama Nabi dihancurkan tuh masjid. Sebuah video yang memperlihatkan penasihat DPP FPI Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis menyerukan kepada jemaah untuk membela Habib Bahar bin Smith yang kini tengah menghadapi masalah hukum viral di media sosial. Video Kiai Haji Sobri Lubis menyerukan jemaah untuk membela Habib Bahar bin Smith diunggah pengguna Twitter Bambang Mulyono 2 seperti dilihat pada Minggu 2 Januari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu mengaku ingin tertawa mendengar pernyataan Sobri Lubis dalam video itu, namun ia takut dosa. Pengen ngakak, tapi takut dosa. Kiai Haji Sobri Lubis, Habib Bahar bin Smith sedang membela Allah dan Rasulnya, tweet netizen Bambang Mulyono 2. Dilihat dari video itu, tampak awalnya Kiai Haji Sobri Lubis di depan sejumlah jemaah mendoakan Habib Bahar yang sekarang ini lagi diteror agar senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melindungi Habib Bahar bin Smith yang sekarang ini lagi banyak diteror, ujar Sobri Lubis. Ia pun meminta kepada jemaah yang mempunyai keberanian untuk datang ke pesantren Bahar Smith dan menjaga ponpes tersebut. Yang punya keberanian, yang punya kesempatan, datang jagain di sono. Dilemparin kepala anjing pesantrennya. Memang nggak ada orang apa? Ayo, yang ada keberanian datang ke sana, jaga pesantrennya. Jangan sampai ada yang lemparin kepala anjing. Tangkap yang kayak begitu, tuturnya. Selain itu, Sobri juga menyerukan kepada jemaah untuk mendampingi Habib Bahar ke Polda Jawa Barat agar penceramah itu tidak diganggu di jalan. Kemudian, kalau nanti dia mau diproses hukum, beliau menjalankan pemeriksaan, yang mau dampingi silahkan dampingi. Dampingin guru kita, berangkat sama-sama biar nggak ada yang ganggu beliau di jalanan, tegasnya. Sobri Lubis pun menyerukan kepada jemaah untuk selalu siap menjaga ulama, habaib, dan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Siap jaga ulama, siap jaga habaib, siap jaga dzurriyyah Nabi. Takbir, teriak Sobri Lubis. Lebih lanjut, Kiai Haji Sobri Lubis juga menegaskan bahwa Habib Bahar membela Allah dan Rasulnya. Maka dari itu, menurutnya, jemaah juga harus membela Bahar Smith. Kalau Habib Bahar salah, kita nggak terlalu permasalahkan. Kalau Habib Bahar membela Allah dan Rasulnya, yuk mari kita sama-sama membela Allah dan Rasulnya, ujarnya. Pendakwah Habib Hussein Nabil As-Segaf meminta umat Islam untuk tidak mendewakan keturunan Nabi. Sebab menurutnya, dzurriyyah Nabi juga merupakan manusia biasa yang bisa berbuat salah. Seruan untuk tidak mendewakan keturunan Nabi tersebut disampaikan Habib Hussein Nabil As-Segaf lewat sebuah videonya yang viral di media sosial. Seperti lihat pada Minggu 28 November 2021. Dalam cuplikan video singkat itu, Habib Hussein mengatakan bahwa belajar agama tak harus dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebab, kata Hussein Nabil, secara pemahaman, para keturunan Nabi itu belum tentu lebih baik dibandingkan guru ngaji pada umumnya. Tidak harus belajar dengan keturunan Nabi. Soalnya, keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dari dia, ujar Habib Hussein Nabil As-Segaf. Yang paling penting itu pemahamannya memiliki mata rantai. Kalau nasabnya saja sampai ke Nabi, tapi pemahamannya tidak sampai ke Nabi, jangan belajar kepada dia. Menurutnya, jika keturunan Nabi pemahamannya tak sampai ke Nabi Muhammad, maka umat Islam tak perlu belajar dari mereka. Kalau nasabnya saja sampai ke Nabi, tapi pemahamannya tak sampai ke Nabi, jangan belajar kepada dia.
Tapi kalau ada keturunan Nabi, nasabnya dan pemahamannya sampai ke Nabi Muhammad SAW, maka utamakan dia, tuturnya. Tak hanya soal pemahaman, Habib Hussein Nabil juga meminta umat Islam untuk melihat gaya hidup para keturunan Nabi tersebut. Apabila gaya hidup mereka tak seperti Rasulullah, maka Hussein Nabil meminta umat agar tak mendekati mereka. Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidupnya Nabi, jangan didekati. Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidup Nabi, jangan dekati dia, tegasnya. Mengutip dari Hobbs ID, Habib Hussein Nabil Assegaf juga menyebut para keturunan Nabi hanyalah manusia biasa dan bisa saja berbuat salah. Maka dari itu, ia meminta umat tak mendewakan mereka. Dia cuma manusia biasa kok. Bisa berbuat salah, jangan kemudian didewakan. Sebab keturunan Nabi bukan Nabi, ujarnya. Saya punya kakek, saya cucu Nabi Muhammad dulu. Saya cucu Nabi Muhammad yang 29. Saya cucu Nabi Muhammad yang 29. Keturunan Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad SAW. Dia kan manusia biasa juga, bisa berbuat salah, jangan kemudian didewakan. Keturunan Nabi ini, keturunan Nabi. Keturunan Nabi bukan Nabi. Kalau yang anu wali-walian jangan sama anak. Oh ya anu ulama-ulamaan jangan sama anak. Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidupnya Nabi, jangan didekati. Ini cintanya datang. Iya. Pemirsa, terdakwa kasus penganiayaan Bahar bin Smith kembali disidang secara virtual di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Tidak boleh kita merendahkan orang lain. Bukan cara Nabi. Nabi tidak pernah merendahkan orang lain, padahal Nabi sangat tinggi pangkatnya, sangat mulia. Lah kita ini siapa kok berani merendahkan orang itu? Akhlak apa itu? Saya punya kakek, saya cucu Nabi Muhammad dulu. Saya cucu Nabi Muhammad yang 29. Nah ini yang ada zaman sekarang ini sudah keberapa keturunannya ini? Nanti dulu, jangan spekulasi, ini masalah agama ini ya. Nah, harus belajar dengan keturunan Nabi. Keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dari dia.